Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Suherdi, SPD, SHMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis. Perkenalkan, nama saya Tika Chairunisa dengan NIM 17056255137. Di sini saya akan mempresentasikan atau membaca laporan dari naskah perjanjian distribusi produk. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Dalam dinamika perekonomian global yang terus berkembang pesat, hubungan antara produsen dan distributor merupakan salah satu elemen fundamental dalam arsitektur rantai pasok atau supply chain suatu entitas bisnis. Keterkaitan fungsional antara kedua pihak tersebut tidak hanya bersifat komersial semata, melainkan juga mengandung dimensi hukum yang kompleks dan memerlukan pengaturan yang komprehensif. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hubungan hukum yang terjalin antara produsen dan distributor harus dilandasi oleh suatu instrumen yudiris yang sahih, mengikat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Perjanjian distribusi produk merupakan salah satu bentuk perjanjian bisnis yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem perekonomian nasional. Melalui mekanisme perjanjian ini, produsen selaku pihak yang menghasilkan barang atau jasa mendelegasikan hak pemasaran, penjualan, dan pendistribusian produknya kepada pihak distributor dalam suatu wilayah geografis tertentu, dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama secara bebas dan tanpa paksaan. Secara historis, perkembangan hukum perjanjian di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari warisan sistem hukum Belanda yang diadopsi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata dan Burgerlijk Wetboek atau BW. Meskipun telah mengalami berbagai adaptasi dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan hukum nasional, prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian yang tertuang dalam KUH Perdata tetap menjadi acuan utama dalam pengaturan hubungan kontraktual antara para pelaku usaha di Indonesia. Urgensi penyusunan naskah akademis ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya volume transaksi distribusi produk dalam skala nasional maupun internasional, disertai dengan maraknya perselisihan hukum yang timbul akibat ketidakjelasan atau ketidaklengkapan ketentuan dalam perjanjian distribusi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap suatu aspek-aspek yuridis perjanjian distribusi produk menjadi salah satu keharusan bagi setiap pelaku usaha, praktisi hukum, maupun akademisi yang berkecimpungan dalam bidang hukum bisnis dan ekonomi. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penulisan. Yang pertama yaitu menyusun naskah perjanjian distribusi produk sahih secara yuridis berdasarkan hukum positif Indonesia. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan dan menganalisis klausul pokok dalam perjanjian distribusi produk. Yang ketiga yaitu mengkaji kesesuaian naskah perjanjian dengan ketentuan hukum bisnis yang berlaku. Ada juga manfaat penulisan ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya hazanah ilmu hukum bisnis dan hukum kontrak di Indonesia. Ada juga manfaat secara praktis. Naskah ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pelaku usaha dalam menyusun perjanjian distribusi yang komprehensif dan berkeadilan. Bab kedua yaitu ada pembahasan dasar hukum. Yang pertama yaitu ada ketentuan KUHP Perdata. Eh, Khususnya ketentuannya terdapat dalam pasal 1233 KUHP Perdata, pasal 1313 KUHP Perdata, pasal 1320 KUHP Perdata, pasal 1338 KUH Perdata, pasal 1339 KUH Perdata, dan pasal 1365 sampai 1380 KUH Perdata. Selanjutnya ada regulasi perdagangan dan distribusi, yaitu eh, tunduk pada beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Yang kedua Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 MDAK per 3 2016 tentang ketentuan umum distribusi barang. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
Yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan. Selanjutnya ada Hukum Persaingan Usaha. Eh, Perjanjian distribusi produk juga bersinggungan dengan ketentuan hukum persaingan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli eh, dan persaingan usaha tidak sehat. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian, dalam penyusunan perjanjian distribusi, para pihak wajib memastikan bahwa setiap klausul yang disepakati tidak bertentangan dengan ketentuan hukum persaingan usaha yang berlaku. Selanjutnya ada bab 3, yaitu pembahasannya naskah kontrak atau perjanjian distribusi produk. Perjanjian distribusi produk dengan nomor 001 PKD Dis 6 2026. Pada hari Senin 29 Juni 2026 bertempat di Jakarta, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini sepakat untuk mengadakan perjanjian distribusi produk dengan ketentuan sebagai berikut. Pihak ke satu yaitu produsen dengan nama perusahaan Maju Bersama Sejahtera, dengan jabatannya Direktur Utama dan alamatnya Jalan Sudirman nomor 123 Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Yang kedua, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak pertama atau produsen. Terus ada pihak kedua yaitu distributor dengan nama perusahaan PT Distribusi Nusantara Mandiri, eh, yang memegang jabatan sebagai direktur dan alamatnya di Jalan Gatot Subroto nomor 456 Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak kedua atau distributor. Pihak ke satu dan pihak kedua secara bersama-sama disebut sebagai para pihak, dan para pihak dengan ini menyatakan bahwa mereka telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian distribusi produk dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diuraikan di bawah ini. Yang pertama yaitu ada pasal latar belakang dan premis. Eh, Pokoknya ini pihak pertama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan ringan dan bermaksud memperluas jaringan pemasaran produknya. Sementara pihak kedua merupakan perusahaan yang memiliki pengalaman dalam kegiatan distribusi dan pemasaran produk ke berbagai wilayah. Berdasarkan kesamaan kepentingan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama distribusi produk. Pasal 2-nya yaitu ada maksud dan tujuannya. Pihak pertama, pihak ke satu memberikan hak distribusi non-eksklusif kepada pihak kedua untuk memasarkan, menjual, dan mendistribusikan produk dalam wilayah distribusi yang telah ditetapkan. Pihak kedua menerima hak distribusi tersebut dan berkomitmen untuk mendistribusikan produk secara aktif, profesional, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pihak satu. Hak distribusi yang diberikan dalam perjanjian ini tidak mengalihkan kepemilikan merek dagang, hak kekayaan intelektual atau HKI, atau hak-hak lainnya yang melekat pada produk kepada pihak kedua. Ada juga objek dari perjanjian ini, objeknya yaitu pendistribusian produk makanan ringan bermerek Snack Nusantara yang diproduksi oleh pihak pertama kepada wilayah distribusi yang telah disepakati. Selanjutnya ada pasal 4 yaitu hak dan kewajiban pihak ke satu, dan ada pasal 5 yaitu hak dan kewajiban pihak kedua. Ada juga pasal 6 nilai transaksi dan tata cara pembayarannya. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa harga distributor untuk setiap jenis produk sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 perjanjian ini. Dan juga pihak kedua wajib melakukan pembayaran atas setiap pesanan produk dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak tanggal faktur diterbitkan. Keterlambatan pembayaran oleh pihak kedua akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari jumlah tagihan yang tertunggak. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank ke rekening pihak ke satu. Pihak ke satu berhak menangguhkan pengiriman produk apabila terdapat tunggakan pembayaran yang melebihi 60 hari.
Selanjutnya ada pasal ke-7 yaitu ada jangka waktu perjanjian. Perjanjian ini berlaku selama 2 tahun terhitung sejak 1 Juli 2026 hingga tanggal 30 Juni 2028. Perjanjian ini dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama apabila tidak ada pemberitahuan pengakhiran dari salah satu pihak selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal berakhirnya perjanjian. Perpanjangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tetap tunduk pada evaluasi kinerja pihak 2 dan persetujuan tertulis dari pihak ke-1. Yang ke-8 ada pasal keadaan memaksa atau force majeure, dan juga ada pasal 9 yaitu one prestasi dan sanksi. Yang terakhir, nggak ada yang belum. Pasal 10-nya yaitu penyelesaian sengketa bagi para pihak. Dan yang terakhir ada pasal 11 ketentuan penutup. Dengan demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, dan tempat sebagaimana disebutkan di awal perjanjian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Jakarta, 29 Juni 2026. Pihak pertamanya yang dinamakan PT dengan nama perusahaan PT Maju Bersama Sejahtera dan pihak kedua dengan nama perusahaan PT Distribusi Nusantara Mandiri yang harus ditandatangani di atas materai 10.000. Selanjutnya ada pembahasan analisis klausul dan kesesuaian hukum bisnis. Yang pertama yaitu analisis syarat sah perjanjiannya. Berdasarkan pasal 1320 KUHP Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi 4 syarat kumulatif. Yang pertama yaitu kesepakatan para pihak atau konsensus. Ini adalah klausul pembuka yang menyatakan bahwa para pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian secara sukarela. Sementara yang B, kecakapan bertindak atau Big Wem Hate, ini adalah badan hukum berbentuk perseroan atau perseroan terbatas atau PT yang diwakili oleh organ yang berwenang berdasarkan anggaran dasarnya masing-masing. Selanjutnya ada objek perjanjian yang tertentu atau BPEL on the verb. Perjanjian ini memiliki objek yang jelas dan tertentu, yaitu kegiatan distribusi produk dalam wilayah distribusi yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, ada kausa yang halal atau George Love Orza. Perjanjian distribusi produk ini memiliki kausa yang halal, yaitu untuk memasarkan dan mendistribusikan produk yang sah dan legal kepada konsumen. Yang kedua atau 4.2 ada analisis klausul pokok. Yang pertama, klausul wilayah distribusi. Penetapan wilayah distribusi dalam perjanjian ini bersifat non-eksklusif, yang berarti pihak ke-1 dapat menunjuk distributor lain di wilayah yang sama. Yang B yaitu klausul target penjualan. Penetapan target penjualan minimum sebesar 80% merupakan instrumen kontrol kinerja yang lazim dalam praktik distributor komersial. Selanjutnya ada klausul pembayaran dan denda keterlambatan. Ketentuan denda keterlambatan sebesar 2%, seperti yang tadi sudah disebutkan, merupakan implementasi dari klausul penalti atau booty bidding yang diakui keabsahannya dalam hukum perjanjian Indonesia. Yang keempat ada klausul kerahasiaan. Klausul kerahasiaan atau Non-Disclosure Agreement atau NDA dalam pasal 8 merupakan instrumen perlindungan informasi yang sangat penting dalam hubungan bisnis. Klausul ini mengikat para pihak selama 3 tahun setelah berakhirnya perjanjian, yang dalam doktrin hukum kontrak disebut sebagai post-contractual obligation. Terus yang kelima yaitu ada klausul penyelesaian sengketa. Perjanjian ini memilih BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai forum penyelesaian sengketa yang bersifat alternatif atau Alternative Dispute Resolution atau ADR.
Selanjutnya yang ketiga atau 4.3 ada kesesuaian dengan regulasi distribusi. Berdasarkan analisis komprehensif, naskah perjanjian distribusi produk ini telah memenuhi persyaratan-persyaratan berikut. Kesesuaian dengan Permendak nomor 22 MDAK per 3 2016. Kedua yaitu kesesuaian dengan UU atau Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Kesesuaian dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli. Dan yang terakhir kesesuaian dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau PT. Ada juga kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian distribusi produk disusun dalam naskah ini telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagai mana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Kedua, isi perjanjian telah memuat ketentuan-ketentuan penting diperlukan dalam hubungan kerjasama distribusi, seperti hak dan kewajiban para pihak, objek perjanjian, mekanisme pembayaran, jangka sanksinya, eh, waktu kerjasama, keadaan memaksa atau force majeure, one prestasi beserta sanksinya, penyelesaian sengketa dan ketentuan penutup. Yang ketiga yaitu ada secara umum perjanjian ini telah disusun dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama KUH Perdata dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan serta distribusi barang. Keempat, atau yang terakhir yaitu ada mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah yang dilanjutkan ke pengadilan apabila tidak mencapai kesepakatan, memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Baik, segitu saja presentasi yang saya berikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.